Seorang polwan muda yang menentang ayahnya yang terobsesi status demi menikahi pria yang ia cintai, seorang tukang tambal ban sederhana. Namun, di balik kesederhanaan itu, tersimpan rahasia besar yang akan mengubah takdir mereka semua. Ayahku tahu kamu kaya. Dia merestui kita karena itu. Katakan padaku Raka, apa kamu juga membohongiku? Napas Ayu tersengal di kamar hotel mewah itu, sehari sebelum pernikahannya. Pria yang ia bela mati-matian, pria yang ia kira tukang tambal ban sederhana, kini berdiri mengenakan jas mahal. Ayu merasa terjebak. Dia melawan ayahnya demi cinta, tapi apakah cinta itu sendiri adalah kebohongan terbesar? Dia tidak tahu lagi siapa yang harus dipercaya. Ini adalah kisah tentang Ayu, seorang polwan yang pemberontakannya membawanya pada manipulasi berlapis, di mana status dan ketulusan diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Hujan sore itu turun tanpa ampun, mengubah jalanan sepi di pinggir kota menjadi cermin gelap. Brigadir Ayu, polwan muda yang dikenal idealis, menggerutu pelan. Motor dinasnya mogok. Ban belakangnya kempes total di tengah genangan air yang mulai naik. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 17:43. Sinyal ponselnya mati suri. Sial, desahnya, seragam coklatnya mulai basah. Dia menepi di bawah pohon besar, merasa konyol dan tak berdaya. Dari kelokan jalan, muncul seorang pria mendorong gerobak sederhana. Sebuah kompresor kecil dan tumpukan alat tampak di dalamnya. Jas hujan lusuh menutupi tubuhnya, dan topi cap hitam menangi wajahnya. Pria itu berhenti tak jauh dari Ayu. Ban bocor, mbak, suaranya tenang, kontras dengan deru hujan. Ayu, yang terbiasa waspada, mengamati pria itu sejenak sebelum mengangguk. Iya, Mas. Bisa ditambal? Pria bernama Raka itu tidak banyak bicara. Dia langsung bekerja. Gerakannya cekatan, efisien, dan bersih. Ayu memperhatikannya dalam diam. Ada sesuatu yang aneh. Caranya memegang peralatan terlalu mantap untuk sekadar tukang tambal ban keliling. 10 menit kemudian, ban motornya kembali keras. Sudah, Mbak. Ayu mengeluarkan dompetnya. Berapa biayanya, Mas Raka? Raka menggeleng, membersihkan tangannya dengan lem kotor. Tidak usah, Mbak. Anggap saja sedekah di hari hujan. Ayu tertegun. Sebagai polisi, dia jarang melihat ketulusan murni. Dia bersikeras, menyodorkan uang 50 ribuan. Raka menerimanya, namun mengambil selembar 10 ribuan dari dompetnya sendiri dan mengembalikannya bersama uang Ayu. Cukup segini saja. Saya bukan orang susah, cuma sedang mencari hidup yang tenang. Kata-kata itu membekas. Malam itu, Ayu pulang bukan hanya dengan ban yang tertambal. Dia pulang dengan sebuah pertanyaan. Dia memikirkannya Raka, bukan hanya karena kebaikannya. Dia memikirkannya karena satu alasan lain yang mengusiknya, betapa marahnya sang ayah, seorang pensiunan perwira tinggi yang terobsesi status, jika tahu putrinya terkesan pada seorang tukang tambal ban. Sebuah percikan pemberontakan kecil terasa hangat di dadanya. Pertemuan itu disengaja. Beberapa hari kemudian, Ayu mengambil rute patroli yang melewati jalan sepi itu lagi. Dia beralasan sedang memeriksa daerah rawan, tapi hatinya tahu dia mencari gerobak tambal ban itu. Raka ada di sana, sedang bercanda dengan seorang ibu tua penjual jamu. Lagi patroli, Mbak Polwan, sapa Raka, senyumnya sama hangatnya. Sekadar lewat, jawab Ayu, sedikit gugup. Mereka mulai bicara. Obrolan ringan tentang cuaca, tentang jalanan, tentang pekerjaan. Ayu mendapati dirinya nyaman. Raka pendengar yang baik, tapi matanya selalu mengamati. Dia tidak banyak bercerita tentang dirinya, lebih banyak bertanya tentang tugas Ayu, tentang tekanannya. Ayu merasa didengar. Minggu depannya, Ayu datang lagi. Kali ini dia membawa bungkusan. Ini, katanya, menyerahkan sebuah helm hitam baru. Helm Mas sudah jelek sekali. Ini standar keamanan. Raka tampak ragu, tapi akhirnya menerima. Sebagai gantinya, dia memberikan sebuah gantungan kunci kecil dari ban bekas yang dibentuk rapi. Saya buat sendiri. Hati Ayu terpaut. Dia tahu ini berbahaya. Bukan karena Raka, tapi karena keluarganya. Malam itu, di meja makan yang hening,
Ayu memberanikan diri. Ayah, Ibu. Ayu sedang dekat dengan seseorang. Ibunya tersenyum tipis. Ayahnya, Pak Hartono, meletakkan sendoknya. Siapa? Anaknya siapa? Pangkatnya apa? Ayu menelan ludah. Namanya Raka. Dia orang baik. Pekerjaannya, desak ayahnya, suaranya datar dan berat. Dia, tukang tambal ban. Perang. Pak Hartono menggebrak meja. Wajahnya memerah padam. Kamu bercanda? Seorang polwan, anak saya, mau kamu coreng mukanya dengan tukang tambal ban? Apa kata kolega-kolega ayah? Ayah, ini bukan soal pekerjaan. Ini soal hati. Hati tidak bisa membayar tagihan. Hati tidak memberi kehormatan. Aku peringatkan kau, Ayu. Jauhi dia sekarang juga, bentak Pak Hartono. Malam itu, ponsel Ayu disita. Akses motor dinasnya dibatasi. Dia dilarang keluar rumah kecuali untuk dinas, dan itu pun diantar jemput. Ayu merasa seperti tahanan. Namun, Pak Hartono tidak berhenti di situ. Dia mengambil ponsel Ayu, membuka kontaknya, lalu menelepon salah satu mantan anak buahnya. Cari tahu semua tentang pria bernama Raka ini. Tukang tambal ban di area Jalan Kenari. Saya mau laporannya dalam 3 hari. Segalanya. 2 hari kemudian, Pak Hartono duduk di ruang kerjanya, membaca sebuah laporan tipis. Matanya membelalak. CV Mandala Rubber. 3 pabrik ban di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Omset miliaran. Raka adalah putra tunggal pemiliknya, yang sengaja turun ke jalan untuk memahami bisnis. Pak Hartono tidak merasakan kelegaan. Dia merasa marah. Dia merasa dibodohi oleh seorang tukang tambal ban palsu. Tapi kemarahan itu cepat tergantikan oleh kalkulasi dingin seorang perwira. Pria ini bukan hanya pantas, dia luar biasa. Sementara itu, Ayu di kamarnya benar-benar jatuh sakit. Tekanan dari ayahnya, larangan bertemu Raka, dan kebingungan Raka, yang pesannya centang satu, membuatnya depresi. Dia menolak makan, tubuhnya lemah. Anakmu sakit, Pak. Isak ibu Ayu. Dia terus menyebut nama Raka. Pak Hartono menatap istrinya. Ini adalah momennya. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia akan terlihat seperti ayah yang pengasih yang luluh demi putrinya, sekaligus mendapatkan menantu yang dia inginkan. Sebuah sandiwara sempurna. Ayu pingsan, teriak ibunya keesokan paginya. Di rumah sakit, dokter mengatakan Ayu mengalami stres akut dan dehidrasi parah. Saat itulah Pak Hartono memainkan perannya. Dia berdiri kaku di samping ranjang, menatap wajah pucat putrinya. Baik, katanya dengan suara berat, seolah mengambil keputusan terpahit dalam hidupnya. Cari pria itu. Bawa dia ke sini. Aku menyerah. Kebahagiaan Ayu lebih penting. Ibu Ayu menangis terharu, memeluk suaminya. Dia tidak tahu bahwa suaminya baru saja memenangkan negosiasi terbesarnya. Malam itu, Ibu Ayu berangkat mencari Raka di Jalan Kenari, membawa sebuah kebohongan yang dibungkus restu. Raka terkejut melihat Ibu Ayu menghampirinya di kegelapan malam. Ketika mendengar Ayu sakit, dia langsung membereskan alatnya dan masuk ke mobil. Di rumah sakit, pemandangan itu menyayat hatinya. Ayu terbaring pucat, tangannya dingin. Aku di sini, Ayu, bisik Raka. Mata Ayu perlahan terbuka. Air mata mengalir di pipinya. Kamu datang. Pak Hartono mengamati dari balik pintu, membiarkan drama itu berlangsung. Beberapa jam kemudian, dia memanggil Raka ke taman rumah sakit. Aku tidak suka kamu, kata Pak Hartono, jujur. Tapi anakku memilihmu. Apa kamu bisa menjaganya? Kamu yang hanya tukang tambal ban? Raka menatap lurus mata pensiunan perwira itu. Saya memang tukang tambal ban, Pak. Tapi saya tidak pernah main-main dengan perasaan anak Bapak. Saya akan jaga dia. Pak Hartono mengangguk pelan, menyembunyikan senyum puasnya. Baik. Saya restui. Segerakan pernikahan kalian. Ayu, yang didorong ibunya di kursi roda, mendengar bagian akhir itu dan menangis bahagia. Persiapan pernikahan sederhana segera diatur. Semua orang memuji kelapangan hati Pak Hartono yang mau menerima menantu biasa.
H1 Pernikahan. Rumah dihias sederhana. Ayu sudah pulih total, wajahnya berseri. Sore itu, dia tidak sengaja mendengar pertengkaran tertahan dari ruang kerja ayahnya. "Kamu membohongi aku, Pak." Suara ibunya terdengar bergetar, penuh amarah. "Kamu membohongi Ayu. Kamu tahu siapa Raka sebenarnya?" Ayu membeku. "Diam, Bu. Ini yang terbaik untuknya," balas Pak Hartono. "Aku menyelidiki dia. Dia pemilik pabrik ban. Apa salahnya aku memastikan masa depan putriku?" "Tapi caramu salah. Kamu gunakan sakitnya Ayu sebagai alasan." Kaki Ayu lemas. Ayahnya merestui bukan karena cinta, tapi karena uang. Dunia Ayu serasa runtuh. Tapi satu pertanyaan lagi menusuknya. Jika ayahnya tahu, apakah Raka juga tahu bahwa ayahnya tahu? Atau, apakah Raka juga berbohong padanya selama ini? Dia berlari keluar rumah, mengabaikan panggilan ibunya, memesan ojek online, dan pergi ke alamat hotel yang diberikan Raka untuk persiapan. Dia mendobrak masuk kamar hotel Raka. "Ayahku tahu kamu kaya," kata Ayu, napasnya tersengal. "Dia merestui kita karena itu. Katakan padaku, Raka. Apa kamu juga membohongiku?" Raka, yang sedang mencoba jas pengantin, terdiam. Wajahnya yang tenang akhirnya menunjukkan retakan. Dia tidak bisa menyangkalnya. "Ayu, aku bisa jelaskan. Itu adalah ujian." "Ujian?" Suara Ayu nyaris tidak terdengar. "Kamu mengujiku?" Raka menunduk. 5 tahun lalu, katanya pelan, aku pernah bertunangan. Keluarganya sangat terpandang. Saat bisnis ayahku hampir bangkrut, dia pergi. Dia meninggalkanku dan mengambil semua yang bisa dia ambil. Aku harus tahu, Ayu. Aku harus tahu kamu tulus mencintaiku sebagai Raka si tukang tambal ban. Hening. Ayu menatap pria di depannya. Dia merasa telanjang. Dia marah. Bukan hanya pada Raka, tapi juga pada ayahnya. Dia terjebak di antara dua pria yang sama-sama memanipulasinya. Ayahnya memanipulasi restu demi status. Calon suaminya memanipulasi cinta demi keamanan emosionalnya sendiri. "Jadi," kata Ayu pelan, "cintaku tidak cukup. Harus diuji." "Bukan begitu, Ayu." "Lalu apa?" "Besok adalah hari pernikahannya. Membatalkannya berarti mempermalukan semua orang. Melanjutkannya berarti menikahi seorang pria yang memulainya dengan kebohongan, dan direstui oleh ayah yang serakah." Ayu tertawa, tapi tidak ada kelucuan di dalamnya. Dia menatap Raka lama. "Kita berdua pembohong, Raka. Kamu berbohong tentang siapa dirimu. Dan aku," Ayu menarik napas dalam, mengakui rahasia kecilnya, "aku berbohong pada diriku sendiri. Aku menyukaimu karena kamu tukang tambal ban. Itu adalah cara sempurnaku untuk memberontak pada ayahku." Keduanya terdiam, kebenaran pahit itu menggantung di antara mereka. Akad nikah keesokan paginya tetap berjalan. Sederhana, di halaman rumah. Pak Hartono duduk dengan bangga, menyerahkan putrinya pada pengusaha sukses. Ibu Ayu tersenyum, meski matanya menyiratkan kesedihan. Saat Raka mengucapkan ijab kabul, Ayu menatapnya lekat. Senyumnya ada, tapi tegas. Dia tidak mendapatkan dongeng yang dia kira. Dia mendapatkan realitas yang rumit. Beberapa minggu kemudian, Raka dan Ayu meresmikan sebuah rumah singgah kecil. Rumah singgah Raka Ayu, begitu tulisannya. Untuk pemulung, tukang becak, atau siapa saja yang lelah. Para tamu undangan memuji kedermawanan mereka. Namun bagi keduanya, itu adalah sesuatu yang lain. Bagi Raka, itu adalah cara untuk menebus rasa bersalah atas kebohongannya. Bagi Ayu, itu adalah cara dia mengambil alih kendali. Jika dia harus hidup dengan kekayaan yang didapat dari kebohongan, dia akan memastikan kekayaan itu digunakan sesuai caranya. Itu adalah negosiasi mereka. Cinta mereka nyata, tapi selamanya akan berdiri di atas fondasi yang retak. Sebuah pengingat abadi bahwa tidak ada ketulusan yang benar-benar murni. Pernikahan Ayu dan Raka akhirnya tetap terlaksana, namun dongeng mereka telah berakhir. Keduanya kini melangkah maju di atas realitas yang rumit, di mana cinta mereka nyata namun selamanya berdiri di atas fondasi kebohongan dan manipulasi.
Rumah singgah yang mereka bangun menjadi simbol penebusan Raka sekaligus cara Ayu mengambil kendali atas takdirnya. Hikmah yang bisa kita petik adalah, ketulusan tidak bisa diuji dengan kebohongan. Niat baik yang dibungkus dengan manipulasi, baik demi cinta ataupun status, hanya akan meninggalkan luka dan retakan yang abadi dalam sebuah hubungan. Tentu saja, cerita ini adalah fiksi dan hanya rekaan semata, namun dibuat serealistis mungkin agar kita bisa mengambil pelajarannya bersama. Terima kasih tulus kami ucapkan untuk Anda yang sudah setia menonton kisah ini sampai akhir.